Halo Pak Zhao. Halo. Hati-hati. Ngomong-ngomong perawat Chen, saya akan mengantarnya kembali setelah makan malam. Baiklah Pak Zhao. Kalau begitu saya tidak akan menyiapkan makan malam untuk Nona Ning. Pelan-pelan. Dah Pak Zhao dah. Apa tidak apa-apa? Pak Zhao, kamu mau bawa saya kemana sih? Tiba-tiba memanggil saya keluar. Apa kamu memanfaatkan kecacatan saya? Kalau kamu tidak bicara lagi, saya akan melompat keluar mobil. Saya dengar ada orang yang depresi di rumah. Saya lupa seperti apa taman itu. Dunia luar itu indah. Jadi saya mengajaknya keluar untuk melihat. Ya Tuhan Pak Zhao, perawat Chen itu. Apa itu perawat yang kamu tempatkan di samping saya? Atau mata-mata? Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang ada seorang pria datang hari ini. Kalian berdua punya hubungan yang luar biasa. Tanpa itu adalah Qin Hao. Kami mengobrol sebentar di depan perawat Chen. Akhirnya diusir oleh mata-mata yang kamu pikir. Lihat kamu gugup. Tidak, Nona Chen tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengingatkan saya Nona Ningxia tertekan di rumah. Ingin saya meluangkan waktu untuk mengajakmu jalan-jalan. Itu akan menyehatkan. Bisakah kamu menggunakan kata-kata? Kamu pikir kamu sedang mengajak anjing jalan-jalan? Bahasa Cinamu diajar oleh guru olahraga. Ya, bagaimana kamu tahu? Saat kecil saya diasuh di desa. Bersekolah di SD pedesaan selama beberapa tahun. Hanya ada 5 orang di seluruh sekolah termasuk kepala sekolah dan guru. Hanya ada 1 guru di kelas kami. Bahasa Cina, matematika, olahraga. Mengajar semuanya. Saya baru tahu kemudian, guru kami ternyata seorang atlet atletik yang tersisih karena cedera. Beneran atau enggak? Kalau saya bohong sama kamu, saya jadi anak anjing. Gak heran kamu punya kelemahan dengan kata jalan-jalan. Ningxia, kamu tidak menyakiti siapapun, tapi kamu cukup jago. Tunggu saya. Blah 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 blah. Tuan Zhao, lihatlah matahari terbenam yang indah. Tuan Zhao, terima kasih telah mengizinkan saya melihat matahari terbenam yang begitu indah. Saya juga bisa mengajakmu melihat matahari terbit. Duduklah di sana sebentar. Zhao dan Kiao di depanku. Apakah itu Tuan Tre Hall yang hangat di dunia kedua? Semua kenangan selama 4 tahun benar-benar berubah menjadi neuropati. Sebentar yang lalu sudut mulut masih terangkat. Pada detik ini mata mulai berkaca-kaca. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, saya membawa beberapa barang. Apa ini? Saya bukakan untukmu. Ya Tuhan, udang karang. Ya Tuhan. Kalau begitu saya tidak sungkan. Kenakan sarung tangan. Tuan Zhao, kamu tidak makan? Kalau begitu saya tidak makan, saya tidak suka udang karang. Ini khusus dibeli untukmu. Terima kasih, tapi bukannya katanya udang karang tidak baik untuk luka?
Kalau begitu saya boleh makan? Tidak apa-apa, makan sedikit sekali-kali. Kalau penyakitnya tertunda, bolehkah saya memberi kamu cuti beberapa hari lagi? Masuk akal. Makan makanan enak butuh keberanian. Enak sekali, makanlah lebih banyak. Sangat enak. Enak. Super enak. Tuan Zhao, terima kasih telah menunjukkan matahari terbenam yang begitu indah hari ini dan udang karang yang sangat lezat. DLL. Itu saja yang kamu minta. Tidak semuanya. Oke. Saya masih ingat kamu bilang akan mengajak saya melihat matahari terbit. Jadi bagaimana dengan janjinya? Rasanya hari ini akan hujan. Ya, ayo pergi. Saya akan bungkus ini untuk saya. Berhati-hatilah saat berjalan. Hati-hati dengan tangganya. Sudah sarapan? Oke. Sudah minum obat? Oke. Hei, Kamu cuma pakai satu kata. Jawab pertanyaanku. kamu minum mesiu pagi ini. Siapa itu? Aneh. Nona Ning, hampir waktunya latihan hari ini. Mau istirahat? Tidak perlu, aku ingin cepat pulih. Hampir depresi di rumah. Kalau terburu-buru tidak bisa makan sesuap pun dan tidak bisa gemuk. Aku mengerti, lebih baik santai saja. Mau pergi? Minum air. Tidak apa-apa, Nyonya Chen. Kurasa cuaca di luar bagus. Bisa kita duduk di taman di bawah. Sofanya sudah rusak semua. Oke, biar aku antar kamu turun. Sungguh. Kakak Lu 11, kue matcha ini susah dibuatnya. Aku sudah coba berkali-kali, tidak bisa mencapai levelmu. Ini harga pakai 200 kati tepung. Hasil yang didapat, 200 kati, biar ku beritahu. Memanggang itu soal waktu. Mengerti dengan uang? Oke, kalau begitu aku lepas. Lu 11. Aku tidak mau lagi ya. Berhenti kerja dan fokus ke memanggang. Maaf Tuan Zhao. Komputer perusahaan untuk urusan kantor. Bukan untuk chatting online dan kerja pribadi. Lu 11, kamu sebagai direktur administrasi, memimpin melanggar peraturan manajemen perusahaan. Bagaimana menghukummu? Aku tulis C. Tuan Zhao, aku tidak berani lagi. Lain kali kamu pergi. Kamu pergi dan berikan semua resume karyawan perusahaan padaku. Tidak. Asalkan karyawan perempuan yang belum menikah. Karyawan perempuan yang belum menikah. Apakah kamu akan mengatur kencan buta untuk mereka? Lu 11, ini yang harus kamu tanyakan. Kamu benar-benar tidak ingin melakukannya. Tuan Zhao, ini adalah resume semua karyawan wanita yang belum menikah di perusahaan. Itu bagus. Tuan Zhao, wajahmu tidak terlihat baik hari ini. Aku sedikit kering, biar aku buatkan secangkir teh lemon madu untuk melembabkan.
Apakah kamu terlalu sibuk sampai buru-buru keluar? Ulang tahun tanggal 18 Agustus. Zodiak apa? Apa zodiak untuk tanggal 18 Agustus? 23 Juli sampai 22 Agustus. Adalah Leo yang paling percaya diri. Antusiasme dan sinar matahari. Kedermawanan adalah ciri terbesar dari karakter mereka. Peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, membuat dirimu tidak bahagia. Membuat dirimu tidak bahagia, tidak sama sekali. Aku pikir dia tidak berperasaan dan lebih bahagia dari siapapun. Ini terlalu tidak akurat. Nona Ningxie, kamu di sini. Halo, apakah Tuan Zhao ada di dalam? Dia ada di kantor. Terima kasih. Nona Ningxie. Bagaimana kabar Ningxia belakangan ini? Kita semua peduli padanya. Aku belum melihatnya beberapa hari ini, tapi dia terdengar lebih baik di telepon. Ngomong-ngomong, benefit perusahaanmu benar-benar bagus. Dia sebenarnya menyewa perawatan khusus untuknya. Terima kasih semuanya. Itu Tuan Zhao, membayar perawatan profesional secara pribadi untuknya. Benar? Tuan Zhao memang membicarakan hal ini denganku. Kalau begitu aku akan masuk. Terima kasih sudah peduli pada saudariku. Itu bagus. Aku bilang, ngomong-ngomong Tuan Zhao, Ningxia sangat baik. Aku juga membayar banyak uang untuk perawatan. Apakah kamu jatuh cinta pada saudarinya? Iri cemburu. Siapa yang membuatmu tidak punya saudari secantik dan sehebat itu? Maukah kamu mengobrol? Awalnya adalah... Oke, mari kita bekerja. Dan Kiao. Ningxin, kenapa kamu di sini? Aku tidak disambut. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa karena aku tidak bisa datang kepadamu jika tidak ada urusan? Setiap kali aku mencarimu, kamu selalu sibuk. Tidak mungkin. Aku hanya bisa datang untuk menemuimu karena urusan bisnis. Akhir-akhir ini banyak kasus perusahaan. Benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Kalau kamu benar-benar ingin bertemu, ada ribuan alasan. Kalau kamu tidak ingin bertemu, ada jutaan alasan. Kak Ningxin, silakan minum kopi, terima kasih. Lu 11 panggil Direktur Departemen Periklanan. Tidak. Nanti aku sendiri yang ke Departemen Periklanan. Aku masih ada sesuatu untuk disampaikan kepada Tuan Zhao. Oke. Sebenarnya aku datang kali ini membawa hadiah untukmu. Buka. Aku pikir kamu akan menyukainya. Kak, musik favorit kita adalah Fantasia Skuman. Fantasia Skuman. Ini saat aku pergi ke Guangzhou dalam perjalanan bisnis beberapa hari lalu, khusus pergi ke pasar Loak untuk membelikannya untukmu. Kamu harus tahu bahwa barang seperti ini untuk orang yang mengerti. Dia adalah harta. Untuk yang tidak mengerti, dia hanya sampah. Aku percaya pada Tuan Lubang Pohonku. Akan menyukainya. Ini adalah CD yang sudah lama aku cari. Berapa harganya? Kenapa kamu begitu tidak peka? Sudah dikatakan ini hadiah untukmu. Dan Kiao, aku sangat menghargainya. Kamu begitu memperhatikan kakakku. Xiao Xia bahkan merawatnya. Aku dan kakakku akan sangat berterima kasih padamu. Ini adalah tunjangan perusahaan untuk karyawan yang terluka saat bertugas. Ini yang seharusnya kami lakukan. Kamu tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, Ketua Blue Bridge International bilang kamu sangat puas dengan iklan ini. Memaksaku untuk berterima kasih padamu. Lalu aku memesan di restoran barat jam 6 malam ini. Kamu tidak bisa menolakku.
Ningxin, kamu luar biasa. Tapi antara aku dan kamu dan Qiao. Ini kerja, terima kasih. Baiklah, aku akan ke departemen periklanan dulu. Apa yang bisa kita bicarakan malam ini? Oke. Selamat datang di tim Edward. Terima kasih atas apresiasinya Tuan Feng. Meskipun sekarang kamu adalah manajer departemen pemasaran, jika kamu naik level lagi, itu adalah direktur. Jika kamu bisa menyelesaikan apa yang aku berikan, posisi direktur adalah milikmu. Aku percaya pada bakatmu. Aku juga percaya pada mataku sendiri. Aku lebih percaya padamu di Edward. Mampu mencapai karir. Pikirkan masa lalumu. Untuk harga diri. Menyerah pada cinta. Juga menyerah pada Ningxin. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Kamu juga tidak punya harga diri di depan Wang Lulu. Dan lebih menyedihkan lagi. Bahkan tidak ada cinta. Jika kamu ingin berubah, maka kamu harus membuat karir. Kemudian ambil kembali harga dirimu. Ambil itu. Bagaimana mengambilnya? Merunduk. Kemudian berdiri tegak lagi. Ingin mengambil kembali Ningxin. Aku takut itu tidak semudah itu. Lawan yang aku hadapi sekarang. Tapi Zhao dan Qiao. Apa itu Zhao dan Qiao? Tujuanmu adalah mengambil kembali Ningxin. Dan targetku adalah akuisisi Blue Bridge International. Blue Bridge International adalah milikku. Ningxin adalah milikmu. Meskipun ini biaya PRMU. Perusahaan menyediakanmu troli. Lihat apakah kamu suka. Terima kasih atas kebaikannya Tuan Feng. Kalau begitu aku pergi dulu. Kemana? Oke, aku akan menjemputmu. Sangat bagus. Akhirnya keluar dan membuatku sesak. Pelan-pelan. Di masa depan jika kamu memikirkannya, kamu bisa memberitahuku. Aku turun bersamamu. Terima kasih. Anak untukmu. Terima kasih kakak. Sama-sama. Xiao-Xia, aku pikir kamu sangat menyukai anak-anak. Ya, aku suka. Apakah kamu punya pacar? Tidak. Apakah ada seseorang yang kamu sukai di sekitar sana? Pelan-pelan. Siapa tahu.
Bahkan jika kamu suka, orang belum tentu menganggapku tinggi, bukan? Aku beritahu kamu, wanita ini harus memiliki rumah yang baik. Ketika aku seusiamu, anakku sudah setinggi ini sampai tidak bisa membuat kecap. Apa pendapatmu, Tuan Zhao? Aku pikir dia peduli padamu. Kamu lihat dia menyuruhku menjagamu dan masih sangat peduli padamu. Dan dia muda dan berbakat serta sangat tampan. Nona Chen, lihat apa pendapatmu. Aku karena cedera kerja adalah kesejahteraan perusahaan dan aku tidak cantik. Pendidikan tidak tinggi, kemampuan kerja tidak kuat. Dia sangat baik. Bagaimana kamu bisa menganggapku tinggi? Siapa yang bilang itu? Aku pikir kamu sangat baik. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada seorang pacar? Ada beberapa orang dari kampung halaman kita yang bekerja di sini. Bagus sekali. Satu lagi membeli rumah di sini. Tidak. Aku bahkan tidak memikirkan untuk menikah begitu cepat. Terlalu? Halo Hauzi. Apakah kamu di rumah aku, sedang dalam perjalanan ke rumahmu? Aku sedang berjalan di sekitar sini. Maka kamu tunggu, aku datang segera. Selamat tinggal, bye-bye. Nona Chen, aku ingin tinggal di sini sebentar. Kenapa kamu tidak naik duluan? Tidak, kamu hampir waktu minum obatmu. Minum obat lagi. Aku ngantuk setiap hari setelah minum obat ini. Kebetulan aku ada teman yang datang, jadi aku ingin tinggal lebih lama menghirup udara segar. Hanya 1 jam. Tolong. Baiklah, kalau begitu aku akan naik duluan. Apa yang kamu butuhkan? Telepon aku. Jaga dirimu pelan-pelan. Ini mengingatkanku pada waktu bolos sekolah di SMA. Kamu tidak lupa. Tentu saja aku tidak lupa, tapi waktu itu sepertinya kamu yang memulainya. Omong kosong, bagaimana mungkin aku yang memulainya? Biarkan aku memutarkan sebuah lagu untuk mengingatkanmu. Aku ingat. Waktu itu Eason Chen akan mengadakan konser. Aku terus bilang ayo pergi. Lalu kamu mendapatkan 2 tiket melalui hubunganmu. Kita bolos sekolah. Tapi saat kita bolos dan sampai di gerbang, ketahuan 1 tiket hilang. Jadi aku masuk sendiri. Dan kamu menunggu di pintu sampai konser selesai. Dan setelah konser, kita berdua bahkan tidak punya uang untuk tiket bus pulangkan. Kita berjalan pulang. Aku ingat waktu itu. Aku merasa kakiku lecet setelah berjalan lama. Bagaimana perasaanku? Jalannya tidak panjang. Hanya karena bolos sekolah. Aku juga dipukuli oleh pamanku. Benar, paman selalu mengira aku yang menjerumuskanmu. Jangan sampai aku menemukanmu. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir masih ada yang mencurigakan. Apa yang kamu katakan waktu itu? Apakah ada 2 tiket atau hanya 1 tiket? Kamu bilang tiket semahal itu. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa mendapatkannya melalui hubungan? Semua ini tidak penting. Asalkan kamu bahagia. Katakan padaku, cepat-cepat. Baiklah. Semuanya sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Mau makan apa? Aku traktir kamu soto tulang. Soto tulang. Mantap, aku kangen rasa ini. Ayo. Jalan. Ayo. Apa yang Dan Kiao bilang ke kamu waktu di kantor? Sudah putuskan belum? Ada apa? Aku pikir kita berdua cocok banget. Kenapa kita nggak coba berpacaran dengan tujuan menikah? Sebenarnya yang mau aku bicarain sama kamu hari ini, waktu kita ketemu. Aku pikir, kita bisa jalin pertemanan online. Coba di dunia nyata. Kenapa selalu di internet? Kamu tahu nggak sih bakat Tian-Tian? Kecanduan internet. Ya segitu aja. Otakku dan otakku yang nggak bisa hadapi kehidupan nyata. Gimana kamu tahu? Ngomongin hidup sama kamu lewat komputer. Idealnya ngobrol sama manusia atau anjing. Kamu. Kenapa kamu punya pikiran begitu? Apakah kamu punya mentalitas ini selama 4 tahun terakhir? Apakah kamu ngobrol sama aku? Aku nggak bermaksud.
Maksudku, karena kita duduk berhadapan. Kenapa kita nggak saling kenal lebih baik? Kenapa kita sering terobsesi dengan fantasi virtual di internet? Fantasi virtual. Jujur aja Dan Kiao. Sebelum kamu lihat aku, apakah kamu nggak pernah membayangkan red band kamu? Cantik atau enggak? Kalau yang terakhir, apakah kita masih makan malam-malam ini? Kalau Mr. Trehol itu pria pendek dan miskin, apakah kamu masih mau nikah sama dia? Gimana kenyang? Lumayan. Pelayan bayar. Hello, ini bonnya. Aku yang bayar. Nggak ada password. Aku punya kartu kredit sendiri. Aku nggak butuh kartu ini lagi. Halo Pak, ini kartu Anda. Tolong tanda tangan. Terima kasih. Yuk pergi. Hei, Apakah Nona Zhao Zongning bersama Anda? tidak. Ada apa? Aku jalan-jalan di bawah sama dia. Terus aku pulang masak dulu. Pas aku turun nyari lagi dia udah nggak ada. Jadi aku telepon aja tanya. Apa dia pergi sama orang lain? Iya dia terima telepon di depanku. Kayaknya suara cowok. Aku kira itu kamu. Jadi aku nggak nanya. Oke. Kalau gitu kamu tunggu aja di rumah sampai dia balik. Oke, Oke, bye-bye. ada apa? Gak apa-apa. Dan Kiao. Jangan kesal sama yang aku bilang tadi. Aku harap kamu nggak salah paham. Aku beneran pengen kita berdua bisa lebih kenal satu sama lain. Aku mau kamu bilang sekarang. Apa kamu punya perasaan lain sama Xiao Xia? Hak apa kamu nyalahin aku? Kenapa kamu harus ikut campur semua yang dia lakukan? Aku suka dia. Aku udah suka dia sejak kecil. APA. Jadi aku perhatiin banget urusannya. Tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Hal-hal yang kamu lakuin buat aku sebelumnya. Aku beneran tersentuh. Kamu kan janji. Pura-pura jadi pacarku, bela aku di acara pernikahan. Terus di depan ibumu. Aku ngaku langsung kalau aku pacarmu. Ini beneran bikin terharu. Dan Kiao. Apa yang salah? Maaf. Kita tadi ngomongin apa ya? Bagaimana kalau ini? Mari kita beri satu sama lain kesempatan lagi. Kita mungkin bukan hanya rekan bisnis yang baik. Mungkin juga akan menjadi pasangan yang baik dalam hidup. Maaf, aku ada urusan mendesak yang harus kuhadapi sekarang. Harus pergi dulu. Pelayan akan membayar dan menagihnya ke rekeningku. Baik, Tuan Zhao. Ningsin, maaf. Mari kita bicara lagi ketika ada waktu. Makan pelan-pelan ya. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan.
Halo Tuan Zhao. Apakah Ningxia sudah kembali? Belum kembali. Oke, aku akan segera datang. Aku tidak bisa makan lagi kalau sudah kenyang nanti jadi gemuk. Kamu terlalu kurus. Gadis tidak boleh terlalu kurus. Berisi. Ini FanFest. Gadis gemuk mana yang baru saja kamu peluk? Jujur saja. Apa kamu bodoh minum obat? Aku sedang membicarakanmu. Kamu FanFest. Aku suka kamu. Aku lupa menelepon kakak Chen. Dia pasti sedang memasak di rumah menungguku pulang. Ponsel mati. Telepon dimatikan. Aku tidak ingat nomor teleponnya. Tidak apa kakak Chen bukan anak tahu kamu tidak pulang. Tidak akan tinggal di sini dan pulang lebih awal. Dia pasti sedang mencariku kemana-mana. Pasti mengira aku diculik. Juga tidak akan. Aku bukan wanita kaya. Mengapa kamu pikir aku diculik? Jangan khawatir, makanlah lebih awal dan pulanglah lebih awal. Mari makan tulang besar. Ayo. Benar. Baru saja ketakutan. Setidaknya satu tulang hilang. Yang satu lagi. Makan lebih banyak. Wanginya enak, wanginya enak, wanginya enak. Maaf Tuan Zhao. Saya tidak merawat Nona Ning dengan baik. Maaf. Kamu naik dulu. Aku menunggunya di bawah. Oke, maaf. Kau tidak akan tidur lagi kan? Kita semua setuju. Tidak bisa kembali.
Ada waktu untuk minum-minum. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang makan besar dengan orang tercinta, menyesap anggur. Tolong jangan ganggu aku lagi. Mari kita jalani hidup kita sendiri. Pulang. Pelan-pelan. Perlahan. Jalan. Pelan-pelan. Kamu kembali, aku khawatir sekali. Maaf Nona Chen, ponselku tiba-tiba mati, jadi aku tidak sempat memberitahumu. Maaf sekali, ini salahku. Kami berdua pergi terburu-buru, tanpa memberitahumu. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa menghubungimu, aku sangat cemas. Jadi Tuan Zhao terganggu. Dia pasti lega melihatmu kembali. Tuan Zhao, Ya, dia sudah menunggumu di bawah. Apa kamu tidak melihatnya saat kembali? tanpa aku melihat. Bukan bel yang membangunkanku setiap pagi, tapi mimpi. Kalau punya mimpi bisa melihat masa depan. Tuan lubang pohon, berkenalan itu semacam takdir Tuhan. Apapun kedalaman takdirnya, kita harus menghargai. Tolong jangan lupa apakah kamu senang atau sedih. Aku berbagi denganmu. Seberapapun jauhnya, di mana ada kamu ada doaku. Xiao-Xia. Ningxia, Xiao-Xia, kamu sudah kembali. Xia-Xia merindukanku dan aku juga merindukanmu. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kamu terlihat baik-baik saja. Aku sudah cuti selama 10 hari dan hampir mati lemas. Lihat aku bangkit dengan darah penuh. Ayo lihat. Seperti orang baru setelah cuti sakit. Menjadi cantik. Gaya rambut juga berubah. Aku usulkan, hari ini kita kembali untuk menyambut Xiao-Xia. Kita makan malam.
Baiklah, sudah diputuskan, tidak boleh kurang satu pun. Kamu lihat matahari terbit dari barat. Ningxia hari ini memakai makeup. Apa situasinya? Ketika seorang wanita memperhatikan penampilannya, seringkali cewek sedang jatuh cinta. Musim semi bergelora. Jujur saja, kamu punya pacar. Tidak, Cepat bicara. Mr. Zhao. Belakangan ini dia selalu bermuka masam. Sangat menakutkan. Mr. Zhao yang kejam itu kembali. Aku bilang aku curiga dia menderita gangguan bipolar. Sangat menakutkan. Lu 11 yang mengerikan. Bantu aku menghilangkan ini. Dari sekarang, berhenti menggunakan trik kecil ini untuk menyenangkan bosmu. Berikan padaku. Kamu paham aturannya. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku tidak masuk akal, tapi lebih baik daripada orang yang tidak tahu baik burukan. Kamu pikir aku mencoba menciummu? Aku hanya mengikuti kontrak. Aku menepati janji. Tidak seperti beberapa orang, berubah-ubah. Temperamental, anjing menggigit Ludong Bin tidak tahu hati yang baik. Ada cukup banyak peribahasa di perutku, lanjutkan. Benar. Tidak ingat kita punya perjanjian dan konvensi. Kamu pikir aku ingin melayanimu? Baiklah, karena kamu bilang kamu menepati janji. Apakah kamu ingat ada satu hal penting lagi dalam perjanjian itu? Yang mana yang kamu maksud? Bahkan jika itu cinta palsu, kamu tidak bisa curang. Jika ada perjanjian cinta baru, itu akan otomatis dibatalkan. Apakah kamu lupa yang ini? Sepertinya ada yang seperti itu. Mungkinkah kamu punya kekasih? Kamu Jubajie masih memukulku. Kamu adalah Jubaji. Suka makan atau tidak minum. Bibi, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Kamu sepanjang hari, rapat demi rapat. Mengapa jadwalku kosong? Aku baru saja minta izin sakit. Kamu diusir. Ini yang diperintahkan bos. Jika ada saran, kamu pergi ke dia. Tapi, bukankah aku selalu mengikuti pernikahan di tebing itu? Mengapa tiba-tiba kamu berikan ke Stephen? Bukankah kamu minta izin sakit? Bos khawatir dengan kondisi tubuhmu. Serahkan saja proyek yang sedang kamu kerjakan ke orang lain. Jadi pernikahan di tebing itu untuk Stephen. Lalu ini yang diperintahkan bos, apa yang bisa aku lakukan? Bisakah kamu berhenti menjadi milik Tuan Zhao terus? Selain itu, meskipun aku minta izin sakit, aku juga tetap berhubungan dengan klien di rumah. Aku tidak peduli. Kamu harus berikan proyek itu ke Stephen. Kamu hanya melepaskan kebahagiaan ini, hanya mencari rasa bersalah. Oke. Lalu aku akan kembali dan berkoordinasi dengan Stephen. Oke, jangan marah. Atau begitu. Setelah makan malam, belikan aku kopi. Aku akan membuatkanmu kue malam ini. Kamu membuatkan aku kue. Lupakan saja, makanlah. Apakah kue kamu bisa dimakan? Aku akan membuat yang enak untukmu. Aku tidak mau. Siapa yang mau makan seperti batu? Keras mati. Aku kehilangan beberapa gigi. Pergi. Mau pergi kemana? Rekan-rekan mengadakan makan malam untukmu dan kamu lupa. Bagaimana bisa aku lupa? Otak babiku. Ngomong-ngomong Pak Zhao, apakah dia akan pergi? Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku baru-baru ini bekerja dan bahkan tidak pulang ke rumah. Seperti setan. Sudah lama malam. Membuat para desainer gila. Kemudian kami mengadakan rapat selama beberapa hari. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan 2,5 tahun. Bisakah tubuh siang dan malamnya menahannya? Jadi, dia baru-baru ini mudah marah, bahkan aku tidak berani menasihatinya.
Bereskan. Bersulang. Merayakan pemulihan Ningxia. Terima kasih semuanya. Maaf. Tidak apa-apa terlambat. Anggur bagus bagus. Aku baru saja ditarik rapat oleh Raja Setan. Terbuka sampai sekarang. Kalian jangan ganggu aku. Rapat apa lagi itu? Buka lagi itu. Iklan aplikasi mobile baru. Apa pendapat kalian tentang Pak Sao baru-baru ini? Sangat keras. Apakah kamu ingin berkomentar tentang pekerja teladan nasional? Aku pikir begitu. Lembur siang dan malam. Kamu bilang, apakah bos mengalami masalah baru-baru ini? Kamu tidak tahu ini. Dia pasti patah hati. Patah hati, benar atau palsu? Apa yang kamu khawatirkan tentang patah hati? Orang itu adalah kamu. Tidak mungkin. Lihat apa yang kamu katakan. Menurutmu di mana itu? Aku beritahu kamu, kondisi bos saat ini. Seperti saat aku jatuh cinta. Memikirkan kerja setiap hari. Aku tidak berani fokus pada hal lain sama sekali. Jangan bilang itu benar-benar mungkin. Lihat, semua dari kita sudah pergi. Dia satu-satunya yang lembur di kantor. Ini lebih dari sekadar kerja keras. Ini masalah hidup. Untungnya, aku mengembalikan pernikahan tebing ke Ningxia. Kalau tidak aku akan mati. Tidak mungkin. Aku sudah lembur selama seminggu. Bahkan Iron Man tidak tahan. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa menghubungimu, aku sangat cemas. Jadi Tuan Zhao terganggu. Dia pasti lega melihatmu kembali. Apakah dia salah paham dengan aku dan Qin Hao? Ini uang kita. Aku teringat. Aku punya saudara lain yang harus dikunjungi. Apakah kamu punya saudara jauh? Hanya saudara. Terima kasih telah mengadakan pesta untukku, haha. Aku pergi dulu makan dan minum yang enak. Jangan. Bye. Bukan kamu yang pergi. Enak. Mari makan. Aku ingin makan perut babi ini. Pesananmu. Berapa? Total 50 yuan. Ayo. 5 kilo. Baru saja membebankanmu 50. Terima kasih. Halo Tuan Zhao tidak ada di sini. Siapa yang menyuruhmu menjawab teleponku sembarangan? Hei, Malaikat mana yang menjawab telepon? bisakah kamu mengelola? Langsung ke intinya. Aku dengar itu Ningxia. Perkembangan cepat. Kamu bisa menjawab telepon apa saja. Apa masalahnya tanpa bicara omong kosong? Menemukanmu untuk minum. Maaf, aku ada urusan sekarang. Aku akan meneleponmu nanti. Apa yang kamu lakukan? Kirim makan malam. Kirim makan malam. Kompensasi setelah selingkuh. Apa yang kamu bicarakan? Selingkuh apa? Aku bahkan tidak punya pacar. Bagaimana selingkuh? Kalau begitu kirim makan malam. Itu bukan bagian dari perjanjian kita. Apa kamu jatuh cinta padaku? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyukaimu yang begitu modi? Raja Iblis. Kalau begitu kenapa kamu begitu peduli padaku? Beri alasan. Tidak ada apa-apa, aku hanya melakukan yang benar. Kalau kamu ingin membuat masalah, lalu siapa yang membayar gaji kita? Apakah sesederhana itu? Ya. Aku ingat besok harus pergi dinas. Aku duluan. Dinas. Bukankah dia sudah menyerahkan semua pekerjaannya? Aku tidak tahu caranya.
Lu 11. Apa perintah Pak Zhao? Ya, aku ingin tahu pekerjaan lapangan apa yang ada di perusahaan besok. Hanya pernikahan yang direncanakan Ningxia. Ningxia yang meminta Stephen. Kembalikan pekerjaannya. Oke, terima kasih. Pak Lubang Pohon, aku suka kamu. Bagaimana aku ingin memberitahumu aku suka kamu. Tidak peduli sepanjang apa jalannya, aku ingin bersamamu. Tapi aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Jika Tuhan mengizinkanku, kenapa kita semua berlari di labirin ini? Saling melihat, tapi tidak bisa saling menyentuh. Pak Zhao, Masuk mobil. bagus. Apa pendapatmu? Aku merasa terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Sangat menyentuh ya. Aku bosmu. Aku mengendalikan setiap gerakanmu. Santai saja. Baiklah. Pengantin wanita datang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Si nyonya harap tenang. Si nyonya harap tenang. Sekarang juga, ini adalah saat paling bahagia dan menyenangkan dalam hari kita. Lihatlah semuanya pengantin baru kita datang. Bertepuk tangan. Xiao Jianhei, aku menitipkan Dachang padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ayah pasti. Jangan khawatir. Xiao Jian, ayah memberimu Dachang kamu senang. Senang. Hari ini, aku akan menanyakan sesuatu untuk semua orang. Jika Dachang memintamu menemaninya berbelanja dan makan, berbelanja baju seharian, apakah kamu mau? Aku mau. APA, kamu dengar aku? Tidak dengar. Aku bilang aku mau. Bagus. Dachang. Jika Xiao Jian memintamu menemaninya mendaki gunung yang sangat curam, atau lembah yang mengerikan, dan di tempat tanpa mal dan jaringan, berkemah di tempat terpencil, apakah kamu mau? Aku mau. Tidak tegas. Ya atau tidak? Tidak dengar. APA. Tidak dengar. Lebih keras. Aku mau. Bagus.
Aku nyatakan kalian resmi menikah. Bagus. Silakan bertukar cincin. Bukan begitu maksudmu. Ya atau tidak? Cium satu, cium satu, cium. APA. Cium satu, cium satu. Cium satu. Benar. Ayo. Xiao Jianna. Kamu bilang kamu bersembunyi dari saudara-saudara kita dan Dachang. Ya, untuk waktu yang lama. Apakah kamu harus memberitahu kami? Ya, beri saya penjelasan. Pada awalnya, saya pikir dia hanya penggemar rock. Bagaimana dengan gadis mode yang suka pakaian dan kosmetik? Dia hanya membaca komik. Online hanya mengejar drama Korea. Dan saya suka menjelajah. Seperti mendaki. Sejujurnya saya sebenarnya pria tua yang kasar. Kemudian suatu hari, dia bilang pada saya, "Ayo kita taklukkan Gunung Kilimanjaro bersama. Jika berhasil, dia akan menikahi saya." Saya mendengarnya. Saya sangat tersentuh sampai hampir menangis. Sebenarnya, saya benar-benar tidak percaya diri pada kami berdua saat itu. Jadi saya menemukan puncak Afrika yang paling sederhana. Ingin membuktikan. Ternyata saya salah lagi. Jika tidak pergi mendaki bersama, kami benar-benar tidak tahu kami punya banyak perbedaan. Dan fermentasi ini 10 tahun. Dalam proses mendaki, kami mendaki dan berdebat. Pada akhirnya, dia tidak suka bertengkar lagi. Dia bilang dia lelah. Sebenarnya saya tidak suka berisik. Karena saya harus membawanya saat kami bertengkar. Benar-benar agak berat. Apa yang dia katakan? Tidak bisa tenggelam. Sebenarnya saat itu saya juga bilang akan pergi ke puncak gunung untuk melihat matahari terbenam. Tapi, hanya mendaki setengah jalan. Sudah gelap dan saya salah jalan. Tapi saya masih harus membawanya. Dia bersenandung lagu kecil tepat di belakangku. Kupikir dia tertidur di belakangku. Berbicara dalam tidurku, aku terus mengulang dan mengulang sampai akhir. Akhirnya kami mencapai puncak gunung. Kami melihat matahari terbit di atas Kilimanjaro. Hal yang membuatku paling bahagia dan bersemangat adalah ayahku. Karena, ketika kami mencapai puncak gunung, ayah memanggil untuk memberkati kami. Terima kasih ayah. Aku mencintaimu, ayah. Ini adalah bukti cinta mereka. Ini kami dari Gunung Kilimanjaro bersama-sama. Membawa kembali batu. Kamu mungkin berpikir batu ini sangat biasa. Tapi itu sangat berarti bagi kami. Itu menjadi saksi cinta abadi kami. Sebenarnya, aku juga ingin memberitahumu. Aku juga berharap semua orang bisa seperti kami. Memiliki cinta yang paling tulus. Aku telah memimpikan ayahku berkali-kali. Dia masih sama. Dia menyentuh kepalaku. Katakan padaku, "Anak, jangan takut. Aku di sini. Semuanya akan berlalu."
Aku berjanji padanya. Dari sekarang, jangan sedih. Tapi hari ini aku melihat ayah pengantin mengambil tangan pengantin pada tangan pengantin pria. Aku tidak bisa menahannya. Karena aku benar-benar tidak bisa memegang tangan ayahku lagi. Merindukanmu ibu dan ayah. Ikutlah denganku. Mau kemana? Pergi ke pemakaman dan pergi. Tapi masih lebih dari 1 jam lagi. Setir ada di tanganku. Aku juga akan membawamu ke ujung bumi. Orang tua. Aku datang untuk melihatmu. Paman dan bibi sangat baik padaku. Keluarga mereka sangat baik padaku. Kamu harus tenang. Om dan Tante. Aku temannya Ningxia. Namaku Sao dan Kiao. Aku juga bos perusahaan Ningxia. Ningxia bekerja sangat serius, juga rajin. Dia adalah matahari kecil perusahaan kami. Semua orang menyukainya. Tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku percaya pada orang tuamu. Aku pasti melihatmu dengan senyum di sudut surga. Jadi kita harus tahu cara menghargai. Sangat iri padamu. Masih berbakti pada orang tua. Selalu pulang ke rumah. Jangan pernah melakukan hal yang kamu sesali.